Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan berdiskusi membahas materi mengenai kredit pemilikan rumah atau yang biasa disingkat dengan KPR. Baik, nah tentunya kalian sudah penasaran kan dengan pembahasan materi dari kami? Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai segmen. Segmen itu terbagi menjadi dua. Ada segmen A dan ada segmen B. Segmen A merupakan kelompok nasabah yang memiliki gaya hidup dinamis, kreatif, banyak aktivitas, terbuka, memiliki optimisme besar, dan memiliki perencanaan yang baik. Kelompok ini didominasi pria yang telah berkeluarga dengan jumlah tanggungan relatif sedikit. Umumnya pegawai swasta, penghasilan rata-rata di atas 4 juta rupiah per bulan, dan sarjana. Sedangkan segmen B yaitu kelompok nasabah yang netral, statis, walaupun mempunyai harapan untuk maju, cukup kondusif dengan lingkungan keluarga. Kelompok ini umumnya nasabah yang telah berkeluarga dengan jumlah tanggungan sampai 9 orang. Umumnya pegawai negeri dengan penghasilan rata-rata 2 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kami atau penjelasan yaitu mengenai service design dari si KPR ini. Nah, seperti yang kita ketahui, service design ini adalah tahapan di mana mulai memastikan rencana-rencana layanan yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengguna. Nah, di sini KPR juga menggunakan service design berupa langkah-langkah dan persyaratan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, temukan rumah yang akan dibeli dengan kredit. Nah, ini langkah pertama untuk bisa memiliki rumah secara kredit adalah dengan menentukan rumah yang akan dibeli. Untuk bisa menentukan rumah ini, Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, dengan mendatangi bank dan meminta informasi lokasi-lokasi rumah yang tersedia untuk kredit KPR. Kedua, mencari sendiri rumah atau perumahan melalui koran internet, survei langsung ke beberapa lokasi, atau info dari iklan tentang rumah KPR ini. Yang kedua, tanyakan segala hal terkait rumah tersebut. Nah, setelah rumah target KPR sudah dipilih, tahapan selanjutnya, nasabah harus menanyakan segala hal yang berkaitan dengan rumah tersebut. Yang ketiga, membayar tanda jadi. Nah, setelah informasi sudah nasabah dapatkan secara gamblang dan jelas, maka saatnya menuju langkah berikutnya, yaitu membayar tanda jadi. Tanda jadi ini seperti tanda booking yang merupakan bukti pemesanan rumah atau coupling supaya rumah yang nasabah inginkan tidak lantas dibeli orang lain, atau juga supaya harga tidak naik jika tidak segera dibayar. Selanjutnya yang keempat, bayar uang muka KPR. Nah, setelah membayar tanda jadi, langkah selanjutnya dari prosedur pembelian rumah secara kredit ini adalah membayar uang muka. Nah, beberapa developer menyatakan bahwa tanda jadi sudah merupakan bagian uang muka. Jadi jika aturannya demikian, maka Anda hanya perlu membayar sisanya saja. Nah, selanjutnya itu yang kelima, ajukan KPR ke pihak bank. Nah, setelah kita sudah melunasi uang muka, maka nasabah harus mengajukan kredit KPR ke bank yang sesuai dengan pilihan Anda. Demikian mengenai service design. Terima kasih. Saya akan membahas tentang bagaimana cara pendeliverian produk KPR. Pemilihan lokasi perumahan menjadi salah satu faktor utama yang wajib diperhatikan saat membeli rumah baru. Jadi, kita dapat melakukan pendeliverian KPR tersebut dengan cara yang pertama, yaitu memilih perumahan yang memiliki akses yang terjangkau. Terjangkau di sini maksudnya adalah mudah diakses baik oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Lalu perumahan yang memiliki akses dengan jalan tol juga memiliki nilai lebih bagi para penghuninya dalam beraktivitas sehari-hari. Selain akses, hal kedua yang perlu diperhatikan ketika memilih lokasi perumahan adalah jarak dengan fasilitas publik. Lebih bagus lagi apabila fasilitas publik tersebut berada di dalam lingkungan perumahan, sehingga memudahkan para penghuninya. Lalu yang ketiga, yang bisa menjadi pertimbangan dalam memilih lokasi perumahan strategis ialah dengan
dekat dengan pusat bisnis. Pusat bisnis tersebut dapat berupa bank, kompleks, perkantoran, dan pertokoan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran KPR. Yang pertama, komponen atribut yang perlu diperhatikan adalah proses kredit yang lebih dipercepat, persyaratan kredit yang lebih fleksibel dan menarik, serta suku bunga yang rendah dan bersaing. Biaya proses yang tidak terlalu memberatkan calon nasabah juga mempengaruhi, sedangkan atribut down payment diharapkan juga agar lebih ringan. Yang kedua yaitu pendekatan terhadap segmen hendaknya dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing segmen. Misalnya, untuk segmen A lebih ditekankan kepada layanan KPR untuk tipe rumah menengah ke atas. Pada segmen ini sangat memperhatikan atribut suku bunga yang rendah, proses kredit yang cepat, dan persyaratan yang fleksibel. Sedangkan untuk segmen B, pendekatan dilakukan misalnya ke intensitas pemerintah dengan program KPR secara kolektif dengan memperhatikan suku bunga yang rendah, kecepatan proses, persyaratan kredit yang fleksibel, dan dengan biaya proses dan DP yang lebih ringan. Strategi pemasarannya dilakukan dengan melihat bauran pemasaran, yaitu berdasarkan strategi produk meliputi perbaikan fitur produk KPR dan persyaratan KPR yang lebih fleksibel. Strategi harga meliputi penentuan suku bunga yang bersaing dan biaya administrasi yang rendah. Strategi distribusi yang dapat dilakukan manajemen Bank X yaitu dengan menjalin kerjasama yang lebih banyak dengan pengembang dan pialang properti. Strategi promosi dengan meningkatkan promosi dapat dilakukan melalui media televisi, surat kabar, pameran, dan sebagainya. Berikut adalah rumus perhitungan LTV atau loan to value-nya. Sebagai contoh, ada nasabah mengajukan pinjaman ke bank sebanyak 700 juta rupiah untuk membeli sebuah rumah. Maka pihak bank akan terlebih dahulu untuk mengutus analisis properti untuk mengukur harga bangunannya tersebut. Setelah dinilai oleh appraisal, apa sih appraisal itu? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu mengenai appraisal. Jadi, appraisal ini adalah salah satu proses yang harus dilalui, yakni masa penilaian. Bisa juga sih dibilang sebagai proses pemberian nilai berupa angka dan penaksiran atas benda nyata yang dilakukan melalui proses analisa oleh profesional. Kalau dalam konteks properti, appraisal ini menjadi penentu nilai jual dari sebuah aset berupa hunian yang dimiliki seseorang jika dilepas ke pasar. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu sebagai bukti atau konfirmasi kondisi nyata dari bangunan yang ada di lapangan dengan dokumen pengajuan kredit sekaligus menakar nilai jual dari rumah tersebut. Jadi, setelah dinilai oleh appraisal, harga rumah yang nasabah beli misalnya adalah 1 miliar rupiah. Maka cara menghitung rasio LTV nasabah adalah sebagai berikut. Rasio LTV nasabah adalah 70%, dan bila batas maksimum bank adalah 80%, besar kemungkinan permohonan peminjam nasabah disetujui. Bahkan nasabah bisa mengajukan top up ke bank untuk meminta dana pinjaman sebanyak 80% sesuai batas maksimum dari bank. Setelah akad kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka si bank akan melakukan transfer 100% harga appraisal tersebut ke penjual rumah. Kemudian, nasabah membayar down payment rumah ditambah biaya lainnya seperti notaris, sertifikat, dan asuransi ke bank. Setelah itu, sisa 700 juta rupiah yang nasabah pinjam dari bank dapat nasabah bayarkan dengan sistem mencicil KPR. Bila si nasabah meminjam uang untuk membangun rumah baru, maka si nasabah dapat menggunakan tanah yang akan dibangun tersebut sebagai modal untuk peminjaman konstruksi. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan pelanggan agar tidak lari atau berpindah ke KPR bank lain? Yang pertama, pihak bank akan terus berupaya memberikan layanan terbaik dan membina hubungan yang baik dengan nasabah sehingga takeover KPR oleh nasabah dapat dimitigasi sejak awal. Hal ini yang membuat nasabah akan berpikir ulang ketika memutuskan memindahkan KPR ke bank lain. Yang kedua, bank juga memitigasi dengan memberikan denda pada debitur ketika melakukan pelunasan di awal. Diharapkan kedepannya nasabah lebih jeli menghitung kerugian ketika akan pindah ke KPR bank lain. Yang terakhir, bank menawarkan top up atau kompensasi kredit. Selain itu, bank akan menetapkan denda penalti untuk pelunasan dipercepat. Nah, demikianlah hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.